Teks negosiasi merupakan jenis teks yang umumnya banyak digunakan antara penjual dan pembeli, terutama pada tahap penawaran agar menciptakan kesepakatan bagi kedua pihak. Mari kita ikuti penjelasan lebih lengkap mengenai teks untuk bernegosiasi. Tunggu dulu. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan di channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan video setiap kali saya upload video baru. Teks negosiasi adalah teks atau komunikasi tertulis yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi sendiri adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Strategi yang diterapkan dalam negosiasi yaitu strategi menang-menang, strategi menang-kalah, dan strategi kalah-kalah. Berikut ini ciri-ciri teks negosiasi yang membedakan dengan jenis teks lainnya. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Ketiga, memprioritaskan pada kepentingan bersama. Keempat, menjadi sarana untuk mencari penyelesaian. Yang kelima, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, selalu ada proses dialog atau tawar-menawar. Beda jenis teks, maka berbeda pula gaya bahasa yang digunakan. Berikut adalah kaidah-kaidah bahasa dalam teks negosiasi. Yang pertama, bahasa yang sopan. Kedua, bahasanya persuasif atau membujuk. Ketiga, menggunakan kalimat deklaratif. Keempat, menggunakan kalimat efektif. Kelima, menggunakan konjungsi. Keenam, berisi pasangan tuturan. Ketujuh, bersifat memerintah atau menuruti perintah. Delapan, menggunakan pronominal. Dan yang kesembilan, menggunakan kalimat langsung. Secara umum, teks negosiasi terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, teks negosiasi tuturan langsung. Pada teks negosiasi tuturan langsung ini masih ada turunannya lagi dan terbagi jadi tiga. Di antaranya, yang pertama, teks negosiasi pemecahan konflik adalah negosiasi untuk memecahkan suatu masalah dan menghasilkan kesepakatan. Kedua, teks negosiasi kerjasama adalah permohonan kerjasama antara pengusaha dan pihak lain yang meminjamkan modal yang sifatnya menguntungkan kedua pihak. Yang ketiga, teks negosiasi penjual dan pembeli adalah teks yang sering digunakan konsumen ketika ingin membeli barang ke produsen. Yang kedua, teks negosiasi tuturan tak langsung. Teks negosiasi tuturan tak langsung
Pada praktiknya juga dilakukan untuk secara langsung alias menggunakan perantara. Biasanya, pihak pertama akan mengirimkan surat pengajuan penawaran, kemudian pihak kedua nantinya akan menjawab pengajuan dari pihak awal. Struktur teks negosiasi harus ditulis berurutan dan terdiri dari yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka yang berisi kalimat sapaan sebelum memulai penawaran antara pembeli dan penjual. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan adalah bagian permintaan yang ditujukan salah satu pihak supaya apa yang diinginkannya terselesaikan. Yang ketiga, penawaran. Penawaran adalah tahap saling tawar-menawar antar kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan menguntungkan keduanya. Yang keempat adalah persetujuan. Persetujuan merupakan titik tercapainya kesepakatan di antara kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Kelima, penutup. Penutup ini biasanya berisi kalimat ucapan terima kasih karena antara pembeli dan penjual sudah menyelesaikan negosiasi. Cukup sekian dulu, kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.